Halo, selamat siang kawan pajak. Selamat datang di Display Diskusi Pajak Langsung Terpercaya. Nah, hari ini perkenalkan saya Mutia dan rekan saya Singgi, kita dari penyuluh KPP Madya Bekasi. Betul. Hari ini kita mau ngapain, Singgi? Kita bakal ngobrol-ngobrol soal topik yang mungkin lagi panas menjelang lebaran nih. Bukan opor, Apa tuh ya? tapi SPT tahunan. Iya, gitu. betul. Jadi, karena mendekati 31 Maret, itu kan Betul. batas terakhir untuk lapor SPT tahunan orang pribadi. Iya. Jadi mungkin buat kawan pajak yang belum lapor SPT tahunan, ini adalah kita memberikan insight nih biar kawan pajak bisa lapor SPT tahunan dengan nyaman, dengan cepat gitu ya, tanpa terkendala satu apapun gitu. Ya, Nah, buat yang masih bingung mungkin bisa ditonton gitu ya. Betul. Karena kita berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang Iya, mungkin betul. sering banget ditanyain atau yang bikin orang bingung untuk lapor Betul, SPT. apalagi ini kan sistem baru ya, Singgi ya. Oke, betul. Oke, jadi mungkin buat teman pajak yang bertanya, apakah ini sama sistem yang kemarin sama yang baru ini berbeda atau sama gitu ya? Nah, kita akan bahas itu nanti. Oke, jadi kita langsung aja. Mungkin teman kawan pajak udah tahu tentang Cortex ya kawan pajak ya. Jadi langsung saja sih. Cortex tuh apa sih gitu ya? Walaupun mungkin sudah ada beberapa spill-spillan gitu ya, Cortex itu Iya, apa gitu. Mungkin bisa jelaskan lagi. Cortex itu apa sih sebenarnya? Pertanyaannya bagus banget Mbak Mutia. Jadi Cortex itu adalah sistem administrasi perpajakan yang baru dari DJP. Kalau Oke. sebelumnya mungkin kita menggunakan berbagai macam sistem. Oke. Jadi kayak misalnya kita dulu lapor mungkin pakai DJP online. Betul. Terus kalau misalnya orang mau bikin PPN pakai e-faktur. Oh iya, gitu betul, ya. betul. Terus kalau mau lapor SPT 21 pakai ISPT PPN 21 Iya, kan banyak sekali banyak ya, sekali. betul. Semuanya itu sekarang dirangkum dalam Cortex. Oke. Nah, imbasnya adalah SPT orang pribadi yang dulu biasa kita laporin di DJP online, Betul. itu sekarang udah geser ke Cortex juga. Gitu. Oke, jadi Cortex ini kawan pajak kalau misalnya mungkin sebenarnya udah dari tahun kemarin ya Sing ya Iya. digunakan, cuma ini kan karena kita udah mau SPT tahunan baru digunakan, mungkin baru familiar buat teman-teman orang pribadi gitu. Iya. Jadi yang dulu biasanya lapor PPN di e-faktur, kemudian lapor SPT di DJP online. Nah, sekarang tumpah ruah nih semua di Cortex Iya. gitu ya maksudnya Iya, ya. semacam upgrade besarnya DJP lah di Betul, situ. betul. Terus kita membahas tentang SPT tahunan ya Sing ya. Jadi perbedaan dari pelaporan menggunakan DJP online dan dengan Cortex itu gimana Singgi? Sebenarnya yang paling kerasa beda itu di alur pengisiannya. Oke, Jadi oke. kalau mungkin dulu ketika kita DJP online kita terbiasa untuk ngisi lampirannya dulu. Oke, dari Lampiran belakang, dulu oke. kita isi, terus itu nanti imbasnya ke induknya. Oke. Berbeda dengan Cortex. Nah, Cortex itu sekarang yang kita isi justru induknya dulu. Oh, gitu ya. Induknya oke. kita pilih jawaban yang sesuai dengan penghasilan kita Betul, atau ya laporan kita dalam setahun, itu akan membuat implikasi ke lampiran apa yang perlu kita isi. Betul. Gitu. Oke, mungkin langsung ke step-stepnya kali ya Singgi. Misalnya dari awal gimana sih cara kita login gitulah melalui Cortex. Mungkin ada beberapa kawan pajak yang belum berhasil login loh Singgi ya. Oh iya. Sampai saat ini gitu kan. Coba gimana sih caranya login di awal gitu? Sebenarnya kalau untuk login itu selama kita pernah login di DJP online Oke. itu mudah banget sih Mbak Muti. Kalau udah pernah DJP online kita cukup masuk ke halaman Cortex, halaman awal login, lalu kita klik untuk lupa kata sandi. Oke, lupa kata sandi ya Iya, gitu. tujuannya di sana untuk kita mereset password kita yang sebelumnya DJP online jadi reset password Cortex gitu Oke, ya. oke. Kita cukup masukkan NIK kita yang sudah Betul. dipadankan. Kemudian kita pilih antara konfirmasi lewat surat elektronik atau email Oke. atau yang lain kita bisa konfirmasi lewat nomor handphone. Nomor handphone, Di situ nanti gitu kita ya. akan dikirimkan link untuk reset password lalu Reset ubah password. reset passwordnya. Oke. Nah, yang jadi kendala tuh kalau belum padan NPWP dengan NIK-nya. Oke. Kalau belum padan NPWP dan NIK-nya, tapi merasa sudah pernah mendaftarkan NPWP, bisa lewat aktivasi sebetulnya. Aktivasi, Iya, oke. di halaman Our Cortex itu ada klik Betul. aktivasi. Nanti kita diminta untuk mengisi nomor handphone ataupun email, Email, dan juga oke. foto di situ ya, ada foto Oke, selfie. untuk validasi ya. Iya, Karena kan sekarang betul. udah sinkron gitu ya antara Yes. Dukcapil dengan kita. Nah, yang jadi masalah lainnya adalah kalau misalnya data kita tidak ditemukan di sistem DJP atau Oke. nomor handphone dan email yang sudah ada itu tidak valid. Tidak sesuai Kalau gitu ya. itu satu-satunya cara memang harus datang ke KPP Oke. untuk memvalidasi nomor handphone dan juga validasi NIK-nya Oke. yang belum divalidasi KPP dipadankan. di mana saja bisa kan ya Singgi ya? Untuk orang pribadi di mana saja, Oke, terdekat jadi dari terdekat, lokasi saat betul. ini bisa langsung datang gitu. Oke, jadi gitu cara loginnya kawan pajak. Iya. Kalau yang sudah pernah login di pernah DJP online bisa dengan klik lupa kata sandi di bagian bawah gitu Yes, ya. betul. Kemudian masukin NIK sebagai pengganti NPWP. Jadi jangan NPWP lagi dimasukin Iya. gitu kan. NIK, kemudian kalau yang belum pernah dengan aktivasi akun. Iya, Nah, betul. itu nanti langsung masuk
masuk ke halaman Cortex-nya wajib Iya. pajak gitu ya. Sekarang kita masuk ke topik SPT yang Oke, kita bahas. oke. Nah, kalau tadi kita udah bisa login ke dalam akun Cortex-nya, Betul. sekarang untuk lapor SPT-nya kan kayaknya user interface-nya tuh berbeda sekali dengan Betul. yang sebelumnya gitu Iya, ya. pasti ya. Milih-milih menunya dan semacamnya masih bingung. Karena kita mau lapor SPT, maka kita yang pilih adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dalam kurung SPT gitu ya. Iya, menu-menu di atas itu ada surat Mm-mm. pemberitahuan, itu kita pilih dulu. Oke. Setelah kita pilih nanti akan Mm-mm. ada drop down isi Oke. ke pilihan, kita pilih SPT lagi. SPT lagi. Nah, Oke, jadi ketika- SPT lagi. Iya, ketika sudah terbuka SPT lagi, Mm-mm. kita akan ditanya untuk daftar SPT yang pernah ada di situ. Oke. Biasanya kalau misalnya kita masuk pertama kali ke SPT itu kita ada di menu konsep SPT. Konsep SPT. Dan ya. kalau kita memang belum pernah membuat SPT untuk 2025, silahkan buat konsep SPT-nya di situ Mbak Muti. Oke. Nanti kita klik buat konsep SPT di sana, lalu kita masuk ke halaman untuk mengisi SPT apa sih yang mau dibuat. Oke. Gitu kan. Jadi mungkin kalau dulu kan kita ada yang namanya SSS gitu ya sih Iya, ya. Kalau betul. sekarang sudah tidak ada ya. Nggak ada, semuanya jadi satu di SPT orang pribadi. SPT orang pribadi, jadi nggak ada lagi S sama S. Jadi orang udah nggak bingung lagi biasanya Iya, S betul. atau SS gitu. Nanti ya. pilih PPA orang pribadi, tinggal diikutin saja alurnya untuk dilanjut. Kalau misalnya bingung bagian tahun pajak atau 1 tahun pajak, kalau misalnya memang warga negara Indonesia dari awal Dari tahun, awal. ya oke. kita pilihnya adalah yang 1 tahun pajak gitu ya. Oke. Walaupun baru kerja mungkin di tengah tahun dan Mm-mm. semacamnya, kita tetap pilih yang 1 Oke. tahun gitu ya. Kemudian kita klik lanjut sampai tercreate konsep SPT itu Sampai sendiri. tercreate konsep SPT di bagian yang konsep SPT Iya, gitu ya. di daftar Oke. SPT-nya. Nah, dari situ kita bisa klik icon pensil yang di daftar tadi. Oke, jadi di situ ada beberapa icon yang diklik sekarang yang icon pensil Iya. gitu ya. Dari icon pensil itu diklik, nanti akan ada daftar hal yang perlu kita isi. Biasanya ketika baru login pertama kali untuk orang pribadi itu hanya ada 2, Oke. induk dan lampiran 1 saja. Oke, induk dan lampiran 1 Iya. saja. Nah, induk itu yang kita isi duluan sekarang. Oh, jadi sekarang kita ngisi induk dulu ya. Iya. Oke, poin-poinnya apa saja yang harus diisi Iya, sih? iya. Nah, biasanya induk itu isiannya kan ya tidak, ya tidak, ya tidak. Oh ya. iya, oke. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada seperti itu ya. Jadi kalau sekarang kalau mau lapor SPT tahunan orang pribadi yang kita munculnya di induk dulu nih. Di situ ada pertanyaan gitu ya, Iya. maksudnya. Misalnya contohnya apakah punya penghasilan dari pekerjaan ya atau tidak Iya. gitu kan? Dan memang kita akui bahwa itu masih bahasa hukum. Jadi Oke, jadi oke. kita harus punya referensi text knowledge lah di situ Oke, untuk oke. untuk memahami bahwa objek pajak itu apa gitu ya. Terus yang tidak objek pajak itu apa, kita Oke. harus memahami itu setidaknya. Dan ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan supaya semuanya tidak mengisi semua lampiran gitu. Kalau dulu Oh, kan kita iya. bingung kalau kita harus ngisi yang 1770 misalnya. Iya, iya, Lampirannya ada 4 harus kita isi Betul, semua betul. gitu ya. Kalau sekarang tujuannya sebenarnya adalah Cortex itu dynamic form. Oke. Jadi sesuai dengan isian dari wajib pajak ya atau tidaknya, Oke. itulah form yang harus diisi. Oke, berarti kalau misalnya kita pilih ya, misalnya ada lampiran nanti tiba-tiba ada yang muncul gitu Iya, ya. iya. Kalau tidak ya itu nggak akan aktif gitu. Betul. Oke, jadi ini sebenarnya lebih sangat memudahkan kita untuk mengisi gitu ya. Iya. Nggak terlalu banyak yang kita mesti isi gitu Betul. kan. Jadi ini self assessment-nya lebih terasa Oh iya, dibanding betul, DJP online betul. karena setiap orang punya form yang berbeda nantinya. Oke. Tergantung dari penghasilan yang didapatkan. Betul, Kan betul. tidak setiap orang hanya sebagai seorang karyawan. Iya, Mungkin iya, dia iya. punya bisnis, mungkin dia punya pekerjaan lainnya, Betul, side job betul. dan lain-lain gitu ya. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya side hustle gitu ya. Oke. Jadi punya sampingan Oke. istilahnya gitu ya. Oke, terus mungkin ini pertanyaan tadi kan sudah terjawab ya. Konsepnya juga jelas berbeda dari DJP online dan ini sangat memudahkan karena apa yang kita isi, apa yang sesuai sama kebutuhan kita, gitu Yes, kan ya. betul. Nah ini mungkin pertanyaan dari teman kawan pajak semua nih. Kalau misalnya saya ada kerjaan, kemudian otomatis nggak sih masuk nih penghasilan saya di situ? Karena kan dengar-dengar pokoknya setiap penghasilan yang didapatkan itu akan terbaca oleh Cortex. Apakah Iya. benar itu? Jadi intinya setiap penghasilan yang dipotong oleh Ya. si pemberi penghasilan kemungkinan akan terbaca di Cortex. Oke, kemungkinan ya. Jadi udah nggak bisa lagi ya. Nggak bisa. Saya nggak punya penghasilan, tapi ternyata ada. Nah, gitu. karena tujuannya sebenarnya baik supaya kita tahu bahwa memang yang dipotong oleh pemberi kerja itu betul-betul disetorkan ke negara. Oke. Jangan sampai kita udah dapat penghasilan nih, kita sudah bekerja untuk orang nih, terus dapat Betul. penghasilan dari orang,
terus ternyata dibilang dipotong pajak, tapi pajak itu nggak pernah disetorkan ke negara, gitu. Itu kan menjadi risiko ya sebetulnya. Nah, ketika itu ternyata disetorkan ke negara atau kita lapor SPT, kita jadi tahu, oh ternyata PTA itu harusnya lapor pajaknya sekian. Karena ini sebenarnya uangnya karyawan nih yang katanya harusnya disetorkan ke negara. Tujuan baiknya itu sebetulnya. Nah, data tadi itu terintegrasi secara otomatis di Cortex sekarang. Yang penting adalah ketika tadi masuk akun pertama kali, masih ada di halaman induk, itu klik posting dulu Mbak Muti. Jangan lupa klik posting SPT ya. Karena posting itu tujuannya adalah untuk menarik semua data-data kita, baik yang ada di DJP online, daftar harta dan daftar utang, dan juga daftar-daftar bukti potong yang sudah dipotong via Cortex. Itu nanti akan masuk semuanya ketika kita klik posting, dan setiap kita klik posting di bawahnya akan ada update per tanggal dan jam berapa kita klik posting. Berarti jangan lupa untuk klik posting SPT ya, biar datanya tuh current gitu ya, terupdate gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja untuk orang lain sebagai karyawan, kita klik posting tapi nggak pernah masuk datanya, itu itu tanyakan dulu ke pemberi kerjanya, udah lapor belum pajaknya gitu ya. Jangan-jangan dipotong pajak tapi pajaknya nggak dilaporin. Jadi harus dicek lagi ya terkait dengan penghasilannya itu. Jadi nanti otomatis penghasilan yang selama ini kawan pajak dapatkan, berapa PPh yang sudah dipotong oleh pemberi kerja itu pasti akan langsung otomatis muncul di Cortex, asalkan ya pemberi kerjanya sudah dilaporkan gitu ya. Dan itu tetap wajib kita cek loh sebagai orang pribadi. Jadi wajib dicek juga nih, namanya juga sistem ya, masih ada salah. Karena kan kita sebenarnya self assessment ya, menganut sistem self assessment saat ini. Jadi kalau tujuannya dicek adalah kita memastikan bahwa memang penghasilan kita segitu setahun, gitu ya. Yang dipotong memang segitu. Jangan sampai ada kesalahan input, kita nggak tahu apakah memang sistem ataukah kesalahan human error dalam penginputan sistem tersebut gitu kan. Jadi kita harus pastikan bahwa angka yang terpopulated baik dari bukti potong, daftar utang, daftar harta itu semuanya benar. Kalau misalnya ada salah bisa diedit gitu ya. Tapi kembali tanggung jawab ada di pelapor, artinya si orang pribadi tersebut seperti itu. Jadi menarik nih, tadi kan penghasilan udah otomatis masih masuk ya asalkan memberi kerja ini. Terkait harta dan hutang tadi kan di-mention juga nih. Berarti apa yang misalnya nih saya udah lapor nih tahun kemarin SPT tahunan, itu harta dan hutang saya otomatis masuk dari data yang sebelumnya atau kita mesti gimana? Kalau kita klik posting dan memang di DJP online pelaporan 2024 sudah ada, itu seharusnya sudah masuk. Tinggal kita cukup mengupdate saja. Misal hartanya berubah, bertambah, atau misalnya hilang, maksudnya hilang itu adalah dijual misalnya gitu ya, beralih. Nah itu silakan diupdate di sana. Jadi tinggal update aja gitu di ya. daftar harta, termasuk utangnya. Utang saya udah lunas ya, tinggal dihapus ya. Alhamdulillah gitu. Jadi harta dan hutang insya Allah nanti pasti terupdate juga, penghasilan udah otomatis terupdate. Nah ini pertanyaan dari kaum ibu-ibu nih Cindy ya. Saya ini kan ibu-ibu, saya ini kan istri gitu ya. Nah katanya kalau istri nggak perlu lagi lapor SPT tahunan, benar nggak sih? Kalau misalnya itu yang jadi pertanyaan, sebenarnya tergantung dari si wajib pajaknya sendiri. Apakah memang memilih bergabung dengan suaminya atau memilih terpisah? Itu dulu. Konsep bergabung itu gimana sih? Bergabung itu jadi gini, dalam artian pajak, satu keluarga itu satu kesatuan ekonomis. Jadi ini poinnya ya, satu keluarga itu satu kesatuan ekonomis. Jadi semua penghasilan yang ada di kartu keluarga itu, dalam satu keluarga itu adalah tanggung jawab si kepala keluarga. Baik. Si istri kalau misalkan mendapat penghasilan, selama dia memang satu pemberi kerja, karyawan atau satu pemberi kerja, itu bisa digabungkan dengan suami untuk final. Kalau misalnya dia ternyata memang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, silakan digabungkan lagi, tapi memang penghasilannya akan menjumlah semuanya karena satu keluarga satu kesatuan ekonomis tadi. Sedangkan kalau misalnya memilih terpisah, itu tujuannya biasanya karena memang ada perjanjian pisah harta dan semacamnya untuk memudahkan harta dan waris dan semacamnya, itu silakan juga bisa dilakukan. Dan dua-duanya harus lapor kalau memilih terpisah. Jadi enaknya kalau misalnya memilih bergabung adalah ketika bergabung itu jadi satu aja yang cukup lapor. Berarti istrinya nggak usah lapor gitu ya. Teman-teman kalau misalnya agak gelap nggak apa-apa ya, kita lampunya tiba-tiba mati di sini di studio. Tapi kita coba perbaiki dulu untuk teknisnya. Jadi gimana sih caranya, stepnya biar istri nih saya ini nggak usah lapor gitu?
apakah harus ada update dulu dari suaminya? Oh iya, gimana datanya? kalau misalnya posisinya kayak sekarang Mbak Mutia hanya bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan gitu ya. Betul. Nah, itu bisa untuk mengupdate datanya dulu. Jadi datanya Mbak Mutia tinggal di nonaktifkan. Caranya nanti login dulu ke akunnya Mbak Mutia. Kemudian ketika login Mbak Mutia pilih di portal paling kiri atas itu. Ketika klik portal, pilih yang perubahan status. Portal perubahan status. Kemudian nanti pilih yang nonaktifkan. Nah, ketika dinonaktifkan nanti kita diminta untuk memilih alasan. Nah, alasannya bisa memilih alasan yang wanita kawin ingin menggabungkan dengan suami kayak gitu. Nah, itu bisa dipilih sebagai alasan. Terus silakan lampirkan, biasanya lampirannya ya bisa kakaknya atau gitu buku nikahnya gitu ya. Itu bisa jadikan lampiran supaya bukti bahwa oh iya si istri ini nggak perlu lapor SPT karena sudah satu kakak dengan suaminya gitu. Nah, di pihak suami juga ada data yang harus diubah. Nah, dari pihak suami adalah login ke akun suami, nanti pilih portal saya, terus profil saya. Pastikan di data unit keluarga ada nama istrinya. Pastikan ada nama istrinya di situ ya. Harus diakuin tuh istrinya tuh. Harus diakuin ya. jangan sampai udah nikah tapi ngakunya masih jomblo di situ ya. Jangan dong. Nah, pilih isi data unit keluarga, pastikan istrinya. Kalau misalnya ternyata nggak ada, itu bisa diedit. Bisa diedit. Klik informasi umum, lalu di pojok kanan atas ada edit, tambahkan istri di data unit keluarganya. Jadi ditambahkan istrinya di situ ya. Dan pilih sebagai tanggungan. Nanti ketika sudah dipilih sebagai tanggungan, harusnya si istri tidak perlu lapor, dan si suami bisa melaporkan penghasilan istrinya sebagai penghasilan final. Kalau memang istrinya hanya bekerja dari satu bekerja saja. Jadi ketika kawan pajak nih yang sudah menikah, suaminya bekerja dan kawan pajak istri-istrinya pada bekerja yang mendapatkan pekerjaan dari satu pemberi kerja, ini bisa dinonaktifkan saja. Kemudian tapi ingat nih yang suami-suami ini harus diakui nih istrinya. Diupdate di data unit keluarga. Kemudian nanti apakah otomatis sih misalnya nih saya udah nonaktif gitu ya, suami saya mau lapor SPT tahunan nih. Saya udah masuk di daftar unit keluarga suami. Apakah penghasilan saya ini otomatis masuk ke SPT suami? Kalau misalnya di data Dukcapilnya sudah valid, sudah sinkron, sudah pemandanan, ketika suami klik posting SPT, itu biasanya akan masuk. Jadi di situ masuk juga penghasilan istri gitu. Iya, tinggal divalidasi kebenarannya. Betul. Jadi nggak kayak dulu, mungkin kalau dulu kita harus minta formulir A1 ke kantor, terus kita harus isi-isi, jumlah-jumlahin dulu sendiri. Sekarang semua hitung, udah otomatis, tinggal kita memastikan bahwa hitungannya sudah benar. Gitu. Kemudian tadi terkait para istri-istri udah nih pertanyaannya ya. Terus kemarin ada yang bertanya terkait dengan gimana kalau misalnya ada beberapa penghasilan yang masuk ke Kortex nih tapi bukan penghasilan kita gitu, gimana ya? Nah, kalau misalnya memang kayak tadi pre-populated data memang terjadi di Kortex. Cuman sebagai orang pribadi self assessment kita harus mengecek itu kembali apakah benar penghasilan kita atau tidak. Kalau memang itu benar penghasilan kita, maka kemungkinan besar akan mengubah nilai di dalam perhitungan penghasilannya, bisa jadi kurang bayar atau lebih bayar. Tapi kalau memang itu bukan penghasilan kita dan kita sadar memang itu bukan penghasilan kita, maka itu bisa untuk diabaikan atau dihapus nantinya gitu ya. Tapi kembali lagi ke tanggung jawab masing-masing pribadi. Self assessment system. Sekarang kondisinya kita udah isi nih, penghasilannya udah kemudian kita sudah cek hartanya, sudah cek utangnya, kemudian SPT-nya udah kelihatan nih. Nanti kan di poin paling bawah itu kan ada 3 kemungkinan gitu kalau nggak salah ya. Ada nihil, ada kurang bayar, dan ada lebih bayar. Nah itu mungkin kawan pajak pasti bingung apa sih yang dimaksud dengan nihil ya. Mungkin kalau kita orang pegawai pajak kalau untuk orang awam, nihil apa sih maksudnya ya? Kurang bayar apa maksudnya? Lebih bayar apa maksudnya? Nah itu gimana tuh? Jadi kalau nihil itu adalah memang sama persis yang dipotong oleh kantor dengan yang kita seharusnya terutang dalam setahun sebagai orang pribadi warga negara, itu sudah sama persis. Itu artinya si kantor sudah benar menghitungnya dan semacamnya. Jadi kita tidak perlu ada tambahan pembayaran ataupun tidak ada yang perlu dikembalikan dari negara. Tapi kalau misalnya kurang bayar atau lebih bayar, apakah kantor salah menghitung? Enggak juga. Bisa jadi si kantor benar untuk menghitungnya dalam bukti potong, tapi kita yang punya penghasilan lebih dari 1. Sama seperti tadi Mbak Putih sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari 1 penghasilan,
ada kemungkinan kita jadi kurang bayar. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya kan kita menerapkan tarif progresif ya, untuk penghasilan. Yang penghasilannya 0 sampai 60 juta penghasilan bersihnya dalam setahun itu kena tarif 5% dan seterusnya sampai dengan tarif tertinggi nantinya. Nah, ketika di atas 60 juta maka penghasilannya 15% dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita bekerja lebih dari satu pemberi kerja, ada 2 pemberi kerja misalnya, biasanya dua-duanya ini akan memotong 5% dulu. Padahal kalau misalnya di jumlah bisa jadi penghasilannya sudah lebih dari 60 juta yang mana dikenakan 15%. Itu yang menyebabkan kurang bayar biasanya seperti itu. Nah, itu yang agak sedikit tricky dan hati-hati. Termasuk juga bisa lebih bayar itu kalau semisal ternyata dalam setahun itu kita bekerja itu kurang dari setahun. Itu ada kemungkinan lebih bayar dan harusnya sih memang sudah diselesaikan di si pemberi kerja. Tapi kan ada juga yang bekerja bukan sebagai karyawan tetap. Jadi dia bekerja katakanlah sebagai pekerja bebas gitu ya. Hanya bekerja ketika dipanggil saja di sana dan ternyata kebetulan penghasilan setiap dia dapat penghasilan kan pasti dipotong tuh BP21 nama formnya. Itu kan dipotong 5% dan seterusnya. Dalalahnya pas lagi laporan dia penghasilannya kurang dari 60 juta. Maka kemungkinan yang dipotong tadi itu menyebabkan lebih bayar. Artinya dia harusnya nggak dipotong sama pemberi kerja atau dia harusnya nggak bayar pajak nih. Maka lebih bayar tersebut bisa dimintakan kembali ke negara seperti itu. Tapi hati-hati. Ketika bukti potong sudah kita isi, pastikan kita juga mengisi penghasilan. Nah, jangan sampai lebih bayarnya karena kita nggak ngisi penghasilan. Betul, jadi pajaknya ada tapi penghasilannya nggak ditambah. Pasti lebih bayar. Gitu. Kita ngakuin kita kerja punya 3 bukti potong tapi penghasilan yang dimasukkan cuma 1. Nah, itu kan pasti menyebabkan lebih bayar. Betul. Padahal harusnya kalau kita penghasilannya bukti potongnya 3 ya berarti kita punya 3 sumber penghasilan. Jadi tadi udah nihil udah. Kalau misalnya kurang bayar berarti kita tinggal bayar aja kan ya Sing? Iya, tinggal klik bayar dan lapor. Yang memudahkan adalah kalau dulu mungkin di DCP Online kita harus bikin billing sendiri. Iya, betul. Harus bikin billing sendiri ya. Udah gitu kadang suka salah billingnya. Salah billingnya. Saya bukan orang pajak, saya harus bikin billing tapi KAP-nya apa, KJS-nya apa, KAP KJS aja saya nggak tahu gitu kan. Itu susah banget sih gitu. Nah, kalau sekarang sudah dimudahkan dengan adanya Cortex ini, ketika memang kurang bayar, kita klik bayar dan lapor, itu otomatis tercreate billingnya. Terdownload gitu langsung terdownload PDF-nya, langsung ada billingnya di sana. Dan untuk bayarnya jangan di kantor pajak. Bayarnya itu ya harus ke mobile banking atau misalnya tempat teller bank itu juga bisa dilakukan di sana. Jadi kalau misalnya mobile banking mungkin bisa langsung buka aja aplikasi mobile bankingnya, pilih pembayaran, pilih MPN atau pembayaran pajak nantinya, kemudian masukkan kode billingnya itu langsung otomatis tercreate. Jadi langsung otomatis keluar nominalnya. Jadi kita nggak perlu lagi salah masukin nominal kan nanti berbeda gitu. Jadi itu tadi nihil sudah, kurang bayar sudah, lebih bayar tadi juga sudah jelaskan. Mungkin terakhir Singgi terkait dengan gimana sih tips and tricks biar aku tuh Mbak aku tuh nggak pusing loh lapor SPT ini, gimana ya tipsnya deh, tips yang paling sederhana menurut Singgi gitu biar kita nggak pusing lapor SPT. Paling sederhana kita ingat berapa penghasilan kita setahun sih. Biasanya kan suka lupa ya, masa penghasilan gue segini tiba-tiba hilang aja, udah nggak ada kemana ya, dalam bentuk apa ya. Nah itu kita harus ingat-ingat. Nah bisa dalam bentuk kita minta bukti potong ke si pemberi kerja, atau bisa kita mencoba mencatat secara pribadi. Kalau misalnya pekerja bebas kan mungkin bukti potongnya tercecer, itu dicatatlah setiap bulan kira-kira berapa penghasilannya. Itu mungkin penting karena kita harus tahu juga kondisi keuangan kita ya. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran, jangan sampai minus gitu dong. Jangan sampai saya melapor SPT tapi penghasilannya dari mana ya? Iya, nah kalau misalnya kita punya bukti potong untuk karyawan atau kita punya pencatatan sendiri untuk pekerjaan bebas, nah itu tinggal dicocokin tuh datanya secara otomatis sama sistem. Tinggal kita cek-cek bener nggak sih penghasilan saya sesuai dengan catatan saya. Kalau beda bisa diubah kembali gitu ya. Terus jawab pertanyaan-pertanyaan iya tidak yang ada di induk itu sesuai dengan kondisi nyata. Karena kita nggak bisa bohong di Cortex, Mbak Muti. Nggak bisa bohong. Ya, Jangan saya mencoba bohong ternyata nggak bisa. Aduh, jangan. Kayak misalnya ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan dari hubungan pekerjaan? Ketika saya jawab tidak, Cortex bilang, kamu tuh punya penghasilan loh. Di belakang muncul langsung muncul ada notifikasi, kamu punya penghasilan. Jadi ada notif warna kuning gitu di warningnya. Jadi jangan sampai bohong karena Cortex sudah tahu. Jadi kita harus jawab dengan lagi mengelak ya. Iya. Terus udah gitu ketika kita kurang bayar tadi, kita klik bayar dan lapor terus tercreate billing, itu jangan diabaikan billingnya. Karena sebagian mungkin ngerasa ketika saya klik bayar dan lapor,
oh udah kok di daftar konsep nggak ada, Okay. oh bukan berarti sudah terlapor, dia geser ke SPT menunggu pembayaran. Oke, geser dari yang konsep ke SPT menunggu pembayaran. Iya, gitu kalau ya. misalnya selama kurang lebih 7 hari ini nggak dibayar, dia akan balik lagi Balik lagi tuh ke konsep. Jadi harus sebisa mungkin segera dibayar ketika karena billingnya berlaku kurang lebih sekitar 7 hari tadi iya. gitu ya. Nah, langsung dibayar. Dan yang paling penting lagi adalah ini udah bulan Maret, jangan nunggu 31 Maret. Nunggu tanggal 30 Maret ya, terus hari lagi. Jangan nunggu 31 Maret itu hal yang salah banget. Kalau misalnya kita pengen lancar lapor SPT di Kortex, jangan nunggu. Mumpung sekarang, mumpung lagi lancar-lancarnya, silakan dicoba, silakan dilaporkan. Apalagi minggu depan mungkin udah mulai persiapan mudik gitu ya, persiapan lebaran, nggak kerasa tiba-tiba udah 30 Maret aja tuh masuk kita kerja Senin gitu ya. Waduh, 30 Maret nih udah kelamaan cuti 2 minggu. Itu kacau banget. Jadi sebisa mungkin dari sekarang udah dipersiapkan, udah dilaporkan. Jadi kalau misalnya ada kendala langsung aja datang ke kantor pajak saya terkait dengan email kan harus mau ke kantor pajak terdekat, bisa di mana saja gitu. Jadi jangan ditunggu sampai nanti kan tiba-tiba nih tanggal 30 kantor pajak kan biar gitu kan, karena orang baru mau ubah email gitu kan. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Dan buat kawan pajak di Bekasi, kita lagi banyak buka booth ya. Betul lagi. Jadi pojok pajak lagi ada di beberapa mall di Bekasi. Nah, kemarin habis dari Pakuan Mall juga, di Revo juga sekarang lagi ada, mungkin dari teman-teman dari Bekasi Barat. Iya, betul. Kita juga di MM 2100 dari Kanwil. Jadi di sekitaran mall dan pabrik-pabrik di Bekasi kita lagi banyak buka pojok pajak. Bisa cek di Instagramnya KPP masing-masing buka pojok pajak di mana. Soalnya itu infonya update banget tuh. Iya. Jadi kalau misalnya terhambat ke KPP bisa datang, oh mana nih terdekat gitu. Iya. Ke pojok pajak atau kemana gitu. Nah, mungkin itu aja ya terkait dengan pelaporan SPT tahunan ya. Jangan ini tadi pesan dari Singgi juga pesan dari saya, jangan sampai menunggu tanggal 31 Maret kawan pajak baru aduh gimana ya cara lapor dan lain-lain, nanti websitenya langsung betul blank gitu kan, langsung berat gitu kan Kortexnya. Jadi jangan tunggu sampai tinggal 31 Maret. Mumpung lagi lancar. Betul, mumpung lagi lancar, dibuka lagi Kortexnya. Kalau misalnya ada kendala silakan datang ke kantor pajak terdekat biar dibantu kendalanya seperti apa. Oke. Itu saja bincang-bincang kita siang hari ini menemani istirahat kawan pajak semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada siang hari ini, dan sampai jumpa lagi di display selanjutnya, diskusi pajak langsung terpercaya. Saya Singgi. Saya Mutia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.